بسم الله تفضل شيخ نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أود ابتداء أن أرحب بكم جميعا، وأن أشكركم أن سمحتم لي أن ألتقي بكم في هذا اللقاء النافع والمفيد بإذن الله تعالى، ونحن على مشارف البدء بشهر ربيع الأول، شهر المولد النبوي الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah bagi kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam permulaan pembicaraan saya, pertama-tama saya hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada Anda semua yang dapat ikut dalam pertemuan ini. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita saat ini akan menghadapi bulan mulia, yaitu bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا كان العلماء قالوا بأنه بذكر الصالحين تنزل الرحمات والبركات، فكيف بذكر سيد الصالحين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ Para ulama kita berkata, bizikri shalihin tanzilur rahmat. Dengan disebut nama orang-orang saleh, maka turunlah rahmat Allah. Dan terutama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pimpinan orang-orang saleh. Ketika disebut namanya maka otomatis akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. ونحن إن شاء الله تعالى لتعم الفائدة سنقسم هذا اللقاء إلى قسمين. القسم الأول نتحدث فيه عن بعض ما حصل في حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ولادته، والشق الآخر نتكلم عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. Dalam kesempatan ini insya Allah supaya pelajaran kita ini dapat mencakup beberapa aspek yang menyeluruh, akan saya bagi dalam dua tema. Yang pertama adalah tema terkait apa yang terjadi dari beberapa peristiwa terhadap As-Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengandung dan melahirkan Rasulullah. Lalu yang kedua adalah pembahasan tentang disyariatkannya membuat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم عندما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له ثقلا كما يجد النساء.
Diriwayatkan bahwa Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminatu bintu Wahab, berkata ketika beliau mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sya'artu anni hamaltu bihi, aku tidak merasakan bahwa aku tengah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mendapati akan adanya kesulitan atau kesusahan seperti umumnya kaum perempuan saat mereka hamil. قالت ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضي معناه تعجبت واستغربت من توقف الحيض وهذه علامة على أنها حامل. Beliau As-Sayyidah Aminah berkata, aku tidak mendapati rasa berat atau kesulitan saat aku mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saat itu aku mendapati diriku telah bersih daripada haid. Artinya hal itu menunjukkan bahwa beliau sedang hamil. قالت وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال هل شعرت أنك حملت فكأني أقول ما أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepada ibunda Rasulullah As-Sayyidah Aminah, di mana beliau saat itu antara sadar dan tidak sadar. Orang ini atau seseorang yang datang menghadap beliau ini berkata kepadanya, apakah engkau merasa bahwa engkau sedang hamil? Apakah engkau merasa kesulitan dengan apa yang engkau rasakan dari kehamilan ini? Beliau menjawab, saya tidak mendapati kesulitan apapun. Maka kemudian dikatakan kepadanya, kepada Sayyidah Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki qad hamalti. Sungguhnya engkau dalam saat ini sedang dalam keadaan hamil, yang dalam kandunganmu adalah pemimpin umat manusia dan nabi umat ini. وكان ذلك يوم الاثنين. Dan saat itu adalah hari Senin. قالت فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. Sayyidah Aminah berkata, peristiwa itu memberikan keyakinan penuh kepada diriku bahwa memang saat itu aku betul-betul dalam keadaan hamil. قالت ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادتي أتاني ذلك الآتي يعني الملك فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. Beberapa saat setelah didatangi sosok tersebut, yaitu malaikat dalam hal ini yang datang kepada beliau. Setelah jeda beberapa lama kemudian, saat hendak melahirkan, datang kembali sosok tersebut mendatangi As-Sayyidah Aminah, kemudian mengajarkan kepadanya beberapa kalimat, atau membacakan baginya beberapa kalimat, yang diantaranya u'izuki bil ahadis samad. Nam Syekh, u'izuki bil wahid as-samad min syarri kulli hasid. U'izuki bil wahid as-samad min kulli syarri hasid. Aku memohonkan perlindungan kepada Allah bagi dirimu dari keburukan setiap yang hasud. Malaikat membacakan hal tersebut bagi As-Sayyidah Aminah. فقالت فكنت أقول ذلك. Maka kemudian As-Sayyidah Aminah
terus mengucapkan kalimat tersebut. Mengatakan bil wahid. نعم وقال ابن سعد أمرت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa kemudian Sayyidah Aminah setelah melahirkan diperintah untuk menamakan putranya tersebut dengan Muhammad. وروى البيهقي في دلائل النبوة أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت أي في المنام حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة. Dan diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah bahwa As-Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang di dalam mimpinya, kemudian berkatalah kepadanya, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah, sesungguhnya engkau sedang hamil membawa pemimpin umat ini. وأيضا قال لها فإذا وقع إلى الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. Juga dalam mimpinya tersebut masih dalam riwayat Al-Baihaqi bahwa sosok yang mendatanginya berpesan kepada Sayyidah Aminah bahwa apabila engkau telah melahirkannya untuk membacakannya wa'idhuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasid. وأيضا قال آية ذلك يعني علامة ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام. Juga diriwayatkan bahwa di antara keagungan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa saat Rasulullah dilahirkan maka nampaklah sinar yang sangat terang benderang, yang dengan sinar tersebut maka nampaklah terlihat istana-istana di wilayah Syam. Di wilayah Syam itu wilayah Syria sekarang. قال فإذا وقع أي خرج من بطنك فسميه محمدا فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في الفرقان يعني القرآن محمد قالت فسميته بذلك. Juga diriwayatkan bahwa As-Sayyidah Aminah apabila telah melahirkan bayi yang mulia tersebut hendaklah menamakan dengan nama itu tadi, Muhammad. Kemudian yang berpesan dalam mimpi kepadanya itu mengatakan kepada beliau, kepada As-Sayyidah Aminah bahwa namanya di dalam kitab Taurat adalah Ahmad, yang berikan makna bahwa beliau adalah seorang yang dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Demikian pula dalam kitab Injil, beliau dinamakan dengan Ahmad, yang maknanya sama, bahwa beliau adalah seorang yang dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Dan di dalam Al-Quran dinamakan dengan Muhammad. Maka kemudian As-Sayyidah Aminah menamakan bayinya yang mulia tersebut dengan Muhammad. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا في الكتب السابقة باسم أحمد. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat populer
dalam kitab-kitab samawi terdahulu dengan nama Ahmad. وأحمد ومحمد كلاهما من الحمد. Dan Ahmad serta Muhammad keduanya diambil dari akar kata al-hamd, artinya pujian. وجاء أن آمنة قالت لقد علقت به يعني حملت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته. Lalu diriwayatkan bahwa As-Sayyidah Aminah berkata, maka ketika aku hamil sedikit pun aku tidak merasakan sakit atau kesulitan apapun saat mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga aku melahirkannya. قالت فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. Lalu diriwayatkan bahwa Sayyidah Aminah berkata, maka ketika Rasulullah dilahirkan, maka bersamaan saat itu keluarlah cahaya yang sangat terang benderang menerangi bainal masyriq wal maghrib, antara wilayah barat dan timur. Artinya alam dunia ini terpenuhi dengan sinar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالت ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه. Diriwayatkan dari As-Sayyidah Aminah berkata bahwa kemudian Rasulullah dilahirkan dan saat itu Rasulullah lahir dalam keadaan berpangku kepada kedua tangannya, bertumpu pada kedua tangannya. قالت ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها. Berkata Sayyidah Aminah, kemudian aku mengambil segenggam dari tanah. ورفع رأسه إلى السماء. لحظة شيخ. أخذ السيدة آمنة قبضة من التراب بعدين. لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من بطن آمنة. نعم. جاسيا على ركبتيه معتمدا على يديه وأخذ قبضة من التراب. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika dilahirkan bahwa beliau dengan posisi seperti orang yang duduk dalam sholat yang bertumpu pada kedua lututnya dan bersandar kepada kedua tangannya. Dan kemudian Rasulullah mengambil sebagai segenggam dari tanah yang ada di hadapannya itu. Dan kemudian ورفع رأسه إلى السماء وهذا دليل على رفعة الشأن. Dan kemudian Rasulullah mengangkatkan wajahnya ke arah langit. Hal ini menunjukkan ketinggian derajat baginya. وقال بعضهم وقع جاسيا على ركبتيه. Jadi sebagian ulama meriwayatkan bahwa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan bertumpu di atas kedua lututnya saja. وخرج معه نور أضاء له قصور الشام أضاءت. Dan keluar bersamaan dengan kelahiran Rasulullah tersebut cahaya yang menyinari istana-istana di wilayah Syam, di wilayah Syria. وأسواق الشام. Dan pasar-pasar di wilayah Syam. قالت حتى رأيت أعناق الإبل ببصرى. Diriwayatkan bahwa Sayyidah Aminah sampai berkata, ketika itu sampai aku melihat leher-leher unta yang berada di wilayah Busra. وهذا يدل أيضا على كرامة لأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hal ini menunjukkan adanya keramat bagi ibunda Rasulullah As-Sayyidah Aminah. Artinya beliau seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah sehingga mendapatkan keramat tersebut.
وكل ما جاء من أخبار بأنها تحدثت عن حملها وولادتها وعن هذا النور وما قيل لها وما سمعت من الملائكة يدل على أنها كانت مؤمنة بالله عز وجل بل كانت ولية صالحة. Seluruh riwayat yang menyebutkan tentang bahwa As-Sayyidah Aminah saat hamil didatangi para malaikat, lalu melihat keajaiban-keajaiban yang sangat dahsyat dan berbagai peristiwa lainnya. Semua itu menunjukkan bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan yang beriman kepada Allah. Bahkan beliau adalah seorang wali Allah, orang yang salihah, seorang waliyah, tinggi derajatnya. وروى البيهقي عن عثمان ابن أبي العاص أنه قال حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, Al-Hafiz Al-Baihaqi juga masih dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Utsman ibn Abil As, bahwa beliau bercerita, ibunda saya, ibuku, kata Utsman ibn Abil As, telah menyaksikan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari As-Sayyidah Aminah. يعني عثمان قالت شهدت ولادة آمنة ثم قالت فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور. Nah, jadi ibunda Utsman ibn Abil As, ibunya beliau bercerita bahwa ia menyaksikan kelahiran As-Sayyidah Aminah saat melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ibunya beliau ini berkata, aku melihat saat As-Sayyidah Aminah melahirkan, seluruh apa yang ada di tempatnya itu dipenuhi dengan sinar yang terang benderang. يعني امتلأ بيت آمنة بالنور. Artinya rumah As-Sayyidah Aminah yang ditinggali olehnya penuh dengan cahaya. قالت وإني أنظر إلى النجوم تدنو مني حتى إني لأقول لا يقعن علي. Juga meriwayatkan atau mengkisahkan ibu dari Utsman ibn Abil As ini, bahwa dia berkata, aku saat itu sampai melihat bintang-bintang seakan mendekat, sehingga aku mengira bahwa bintang itu akan jatuh kepada kita. وذكر القاضي عياض عن الشفاء عبد الرحمن بن عوف أنها كانت قابلة آمنة بنت وهب، يعني التي تساعدها في الولادة. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Qadhi Iyad bahwa Asy-Syifa bint Abdurrahman bin Auf. لا، الشفاء عبد الرحمن بن عوف. Bahwa Asy-Syifa Abdurrahman bin Auf. Asy-Syifa ini ibunda dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Diriwayatkan bahwa beliau adalah di antara perempuan yang membantu kelahiran As-Sayyidah Aminah saat melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bercerita, قالت وهي أخبرت هذه القابلة حين سقط على يديها واستهل سمعت قائلا يقول يرحمك الله. ketika itu Sayyidah Asy-Syifa ibunda Abdurrahman ibn Auf berkata, ketika Rasulullah dilahirkan, mendengar sami'at atashan سمعت قائلا يقول يرحمك الله عندما خرج وصرخ صلى الله عليه وسلم.
ketika Rasulullah keluar dilahirkan, maka kemudian beliau mendengar Ibunda Abdurrahman ibn Auf ini mendengar ada orang yang mengatakan suara tanpa rupa berkata bagi Rasulullah, yarhamukallah. Rahmat نعم Allah. قالت وسطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. Lalu bersamaan dengan kelahiran Rasulullah, kemudian penuh sinar yang dengan sinar tersebut istana-istana di Romawi juga terlihat. Yang dimaksud Romawi di daratan Syam itu tadi. وروى ابن عساكر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على الله أني ولدت مختونا. Lalu diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dari sahabat Anas ibn Malik dari Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah bagiku, anni ulidtu makhtunan, bahwa aku dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. قال ولم يرى سوءتي أحد. Rasulullah juga berkata, dan tidak ada seorang pun yang melihat aurat besarku. Yang dimaksud kemaluannya. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من بطن أمه كان يوجد نور يغطي عورته فلم يرى أحد سوءته. Artinya bahwa Rasulullah ketika dilahirkan, maka bersamaan itu ada cahaya yang menutupi kemaluannya atau auratnya, sehingga tidak ada siapapun yang melihat aurat Rasulullah tersebut. وعن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا أي مقطوع السرة. Juga diriwayatkan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau berkata, Rasulullah dilahirkan makhtunan masrura. مسرورا أي مقطوع السرة. Dalam keadaan sudah dihitan dan dalam keadaan pusarnya sudah terpotong. قال فأعجب به جده عبد المطلب ونال حظا عنده. Sayyid Al-Abbas, paman Rasulullah, kemudian bercerita, dan Abdul Muttalib, yaitu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat terheran-heran dengan keadaan tersebut. Dan beliau mendapatkan kemuliaan dengan adanya kelahiran Rasulullah tersebut, berada di sisinya atau di dekatnya. وقال عبد المطلب ليكونن لابني هذا شأن. Kemudian kakek Rasulullah Abdul Muttalib ini berkata, anak saya ini akan memiliki kehormatan yang besar atau derajat yang tinggi. وذكر بعض العلماء أيضا أنه ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم خرت كثير من الأصنام على وجهها. Para ulama juga meriwayatkan bahwa di malam kelahiran Rasulullah tersebut ada banyak atau bahkan seluruh berhala-berhala bertumbangan. وفي تفسير بقي بن مخلد الحافظ ذكر أن إبليس رن أربع رنات أي صاح من الفزع. Dan diriwayatkan dari Al-Hafidh atau oleh Al-Hafidh Baqi bin Makhlad bahwa iblis 4 kali berteriak, pernah berteriak karena merasakan kesengsaraan yang sangat-sangat parah dalam keadaan
di 4 kesempatan ini. حين لعن هذا الأمر الأول حين لعن وحين أهبط إلى الأرض. Yang pertama adalah ketika iblis dilaknat oleh Allah. Dan yang kedua adalah saat iblis diturunkan atau diusir ke bumi ini. وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. Dan ketika kelahiran Rasulullah, yang ketiga, iblis meraung, menjerit. Dan yang keempat adalah ketika turun suratul Fatihah. يعني إبليس انزعج من مولد النبي عليه الصلاة والسلام وصاح صيحة الفزع والانزعاج. Artinya iblis sangat-sangat kesusahan, menderita hebat hingga dia berteriak-teriak saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذا تذكروه أن من انزعج من مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو إبليس. Dengan demikian, ingat oleh kita semua bahwa siapa orang yang tidak senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia berteriak-teriak, maka sungguhnya dia adalah sama dengan iblis. وإبليس وأتباعه الشياطين ينزعجون ممن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Sungguh iblis dan para pengikutnya, yaitu setan-setan, semua itu sangat-sangat kesusahan, tidak senang mereka dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan membuat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن إسحاق قال: كنت ابن 7 سنين أو 8 سنين أعقل ما رأيت وأسمع. Dan diriwayatkan dari sahabat Rasulullah yang bernama Hassan ibn Thabit yang merupakan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Hassan ibn Thabit ini berkata, saat itu aku adalah seorang anak antara umur 7 atau 8 tahun dan aku sudah benar-benar memahami apa yang aku lihat. قال: سمعت يهوديا في المدينة يصرخ في صباح يوم ويقول: يا معشر يهود فاجتمعوا إليه. Beliau menceritakan, sahabat Nabi tadi itu yaitu Hassan ibn Thabit, bahwa di Madinah aku mendengar seorang Yahudi berkata kepada kaumnya, kepada kelompoknya, wahai orang-orang Yahudi, di suatu pagi dia berteriak kepada mereka. قال: فاجتمعوا وأنا أسمع فقالوا له: ويلك ما بك؟ قال: قد طلع نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. Si orang Yahudi ini di pagi-pagi hari tersebut berteriak-teriak memanggil kaumnya daripada orang-orang Yahudi lainnya, mengumpulkan mereka. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, ada apa dengan dirimu? Mengapa engkau teriak-teriak mengumpulkan kami? Kemudian si Yahudi ini berkata kepada mereka, malam ini telah terbit bintang Ahmad, Najmu Ahmad. Beliau menyebutnya demikian. ولكن فيما بعد هم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، ولكن عندما عرفوا أنه ولد بمكة ثم هاجر إلى المدينة أنكروا حسدا وكذبوه والعياذ بالله. Pada awal mulanya si Yahudi ini menyangka bahwa Ahmad yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam kitab mereka
Seperti yang kita sebut tadi di awal, karena Rasulullah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu baik dalam Taurat atau Injil. Namun ternyata kemudian mereka mendapati bahwa sifat Rasulullah diantaranya bahwa ia dilahirkan di Mekah, kemudian hijrahnya ke Madinah. Artinya bukan dari umat mereka. Maka kemudian orang-orang Yahudi ini berbalik memerangi, mengingkari, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وخروج النور عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلام الشرك. Dan adanya cahaya yang bersamaan dengan kelahiran Rasulullah yang memenuhi tadi disebutkan antara barat dan timur, itu memberikan isyarat dengan bahwa Rasulullah kelahirannya membawa petunjuk yang akan menerangi dengan petunjuknya tersebut akan seluruh penduduk bumi ini. كما قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآية تبين أن الله بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب المبين وهو القرآن، وكذلك بالنور الذي هو الهداية لهم، وبهذا النور أخرجهم من ظلام الشرك إلى نور الإيمان. Sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, firman-Nya, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu ridwanahu subulas salam." من اتبع رضوانه. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. نعم. Qad ja'akum, telah datang pada kalian minallah, dari Allah, disebutkan dalam ayat ini nurum wa kitabum mubin. Nur yang dimaksud adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, yang itu diisyaratkan dengan kelahiran, bahwa saat itu bersama kelahirannya Rasulullah membawa sinar cahaya yang menerangi alam dunia ini. Wa kitabun mubin, yang dimaksud adalah Al-Quran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa petunjuk bagi umatnya ini dan membawa Al-Quran, yang dengan Al-Quran tersebut Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki olehnya akan jalan keselamatan. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قيل عنه النور معناه الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، ليس معناه أنه ليس من البشر وأن جسده من نور، حاشا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut bagi dirinya dengan gelar An-Nur seperti dalam ayat Al-Quran itu tadi, bukan artinya bahwa Rasulullah bukan dari kalangan manusia atau bahwa Rasulullah sebagai sinar. Tidak. Tetapi yang dimaksud Rasulullah dengan namanya An-Nur adalah yang membawa petunjuk bagi umat manusia ini. فهو بشر من لحم ودم وعظم. Maka Rasulullah adalah manusia yang pada fisiknya tersusun daripada daging, tulang, darah, seperti pada umumnya manusia secara fisik. في معركة أحد كسرت رباعيته، أي هذا السن في مقدم الفم، ودميت قدمه صلى الله عليه وسلم. Bahkan dalam perang Uhud Rasulullah mengalami pecah pada gigi depan yang disebutnya rubaiyah, bagian depan daripada giginya, dan bahkan juga kakinya mengalami luka
yang menyebabkan berdarah dalam peperangan tersebut. Itu artinya bahwa Rasulullah secara fisik seperti umumnya manusia. وهذا يدل على أنه بشر ولكن هو سيد البشر وأفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi itu semua menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia, dari bangsa manusia. Namun demikian Rasulullah adalah Sayyidul Bashar, pemimpin seluruh umat manusia. Sallallahu alaihi wasallam. كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan oleh wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak lain adalah manusia seperti kalian. Adalah orang yang diberi wahyu kepadaku. Disitulah yang membedakan bahwa Rasulullah sebagai Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. وفي الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى هذا البناء الكبير الضخم المعروف وسقطت منه 14 شرفة. Kemudian di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetarlah istana kaisar sehingga bertumbangan pilar-pilarnya yang atau tiang-tiang besarnya yang sebanyak 14 tiang. وأيضا خمدت نار فارس التي كان يعبدها الفرس ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام. Juga di malam kelahiran Rasulullah padamlah api Persia yang ada di Persia, yang sekarang itu wilayah Iran kurang lebih, yang sebelumnya selama 1000 tahun tidak pernah padam. Adalah api yang dijadikan sesembahan oleh mereka. وأيضا غاضت بحيرة ساوة أي جفت. Demikian pula di saat kelahiran Rasulullah, danau Sawah itu menjadi kering. وكانت السفن تجري بها قبل ذلك ولكن هذه علامة أرعبت الفرس وأخافتهم وصاروا يتساءلون عن السبب. Jadi itu adalah wilayah perairan yang sangat besar yang dilewati oleh kapal-kapal laut yang cukup besar. Saat itu mengering, orang-orang Persia saat itu merasa heran dengan keadaan tersebut dan menakutkan bagi mereka. Apa sebab semua ini? Mengapa terjadi? نعم هذه بعض العجائب التي حصلت أثناء حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء ولادته. Inilah dari sekian banyak keajaiban-keajaiban saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saat Rasulullah dikandung oleh ibundanya As-Sayyidah Aminah. والآن إن شاء الله ننتقل إلى بيان أمر مهم وهو لماذا يحتفل المسلمون بولادة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أن هذا مشروع وجائز بل فيه ثواب لمن نوى به القرب إلى الله عز وجل. Berikutnya kita beralih kepada materi pokok yang kedua yang hendak kita sampaikan, yaitu pembahasan tentang disyariatkannya memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan memperingati maulid tersebut serta adanya pahala bagi mengerjakan peringatan maulid Nabi tersebut jika memang dia bertujuan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati maulid Nabi tersebut.
نعم. والسؤال الآن يسأل البعض: هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل احتفل بمولده؟ وبهذا السؤال يريدون أن يقولوا للناس لأن النبي لم يفعله فعلى زعمهم لا يجوز لنا أن نفعله، وهذا طبعا قياس فاسد وغلط. Ada pertanyaan mengatakan, apakah peringatan Maulid Nabi seperti yang umum kita lakukan adalah perkara yang dahulu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus melakukan itu? Bukankah itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah? Kata mereka. Nah, هناك الجواب: هناك أشياء كثيرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فعلتها هذه الأمة لأنها استحسنتها ورأت فيها خيرا. Kita katakan bahwa sesungguhnya ada perkara-perkara yang dahulu di zaman Rasulullah atau di masa beliau hidup tidak pernah dikerjakan olehnya. Tetapi kemudian setelah wafatnya Rasulullah, umat ini mengerjakan perkara-perkara baharu tersebut. Dan itu sangat-sangat banyak sekali. مثل جمع الناس خلف إمام واحد لصلاة التراويح. Contoh seperti berkumpulnya manusia dalam sholat jamaah, sholat tarawih. هذا النبي لم يفعله في زمانه. Ini perkara atau praktik sholat semacam itu tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولم يكن في زمن أبي بكر رضي الله عنه، إنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن هذا شيء حسن فجمع الناس كلهم خلف إمام واحد في صلاة التراويح. Juga berjamaah dalam sholat tarawih tidak pernah dikerjakan di masa Khalifah Abu Bakar. Yang merintis sholat tarawih berjamaah ini adalah Khalifah Umar. Beliau memandang bahwa sholat semacam itu adalah perkara yang baik. Maka beliau memerintah untuk sholat secara berjamaah di belakang satu imam. والآن كما تعلمون كل المسلمين في الأرض ماذا يفعلون؟ يصلون التراويح في رمضان جماعة خلف إمام واحد. Dan di zaman kita sekarang, sebagaimana kita ketahui, seluruh orang Islam di seluruh bagian manapun di bumi ini, mereka sholat tarawih dengan cara berjamaah. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. فهل يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس لصلاة التراويح جماعة معناه صار حراما على زعمهم؟ Dari sini kita katakan, apakah perkara salat tarawih secara berjamaah tersebut bahwa di zaman Rasulullah tidak pernah dikerjakan, lalu kemudian baru dikerjakan di masa Umar dan hingga sekarang ini, lalu hendak kita katakan bahwa itu haram seperti keyakinan mereka? Tentu tidak demikian. نعم. ثم الله تعالى ماذا قال؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال وما لم يفعله فتجنبوه وانتهوا عنه، قال وما نهاكم عنه. فإذا القاعدة أن ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه نجتنبه، أما ما لم يفعله النبي لا يفعل أمورا كثيرة وليس معنى ذلك أنها محرمة. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang datang terhadap kalian dibawa oleh Rasulullah, maka ambillah dia. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka jauhilah oleh kalian.
Lihat ayat ini, firman Allah mengatakan yang dijauhi, yang wajib dihindari oleh kita adalah apa yang dilarang oleh Rasulullah, bukan apa yang ditinggalkan. Jadi sebatas hanya ditinggalkan saja, itu tidak menunjukkan keharaman. Rasulullah. كذلك Nah, يوم الجمعة كم أذان يؤذن في بلادكم يوم الجمعة؟ kemudian dalam azan di negara kita, di wilayah kita, sholat Jumat, dalam sholat Jumat, menjelang sholat Jumat, azannya berapa kali? 2 kali, Syekh. 2 kali. مرتين. في كل البلاد الآن دول، يعني في كل البلاد، فهذا شيء يعني يفعله المسلمون، وهذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر رضي الله عنه، ولا إنما في زمن عثمان رضي الله عنه زاد أذانا ثانيا يوم الجمعة. Jadi praktik azan menjelang Jumat atau di hari Jumat menjadi 2 itu sudah menyebar di seluruh bagian di muka bumi ini. Umat Islam melakukan itu. Yang padahal itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar, oleh Umar. Baru terjadi di masa Utsman. Utsman menambahkan azan yang kedua. Artinya كذلك في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقط المصحف وجعل له التشكيل، وهذا لم يكن من قبل. Lalu di zaman Sayyiduna Ali, Al-Quran belum ada titik-titiknya. Pada sebagian huruf-hurufnya ada titik, 1, 2, dan seterusnya. Itu baru terjadi di masa beliau. Yang sebelumnya tidak pernah Al-Quran bertuliskan model seperti itu. فهذا كله يدل على أن الخلفاء الأربعة ومن جاء بعدهم ما أحد منهم قال إذا لم يفعله الرسول معناه هو حرام. هذه ليست قاعدة. Nah, dengan demikian maka para khalifah yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tidak memandang bahwa apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang haram. Oleh karena ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang baru setelah wafat Rasulullah dari kebaikan yang oleh Rasulullah dahulu tidak dikerjakan. Jadi bukan kaedah, karena itu bukan kaedah yang mengatakan bahwa apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang haram. Ini kaedah menyesatkan. كذلك بعد سيدنا علي قل لهم في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عملت هذه المحاريب في المساجد والمآذن، وهذه لم تكن من قبل. Lalu di zaman Umar, Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz, mihrab yang ada di hadapan tempat imam itu tidak ada sebelumnya. Di zaman Khalifah yang 4, di zaman Rasulullah tidak ada mihrab khusus untuk imam sholat di bagian depan. Demikian pula menara-menara tidak pernah ada. Itu baru ada di zaman Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Ada banyak para ulama terkemuka, para khalifah bahkan para sahabat melakukan perkara-perkara baru yang itu tidak dikerjakan sebelumnya di zaman Rasulullah. فهؤلاء الذين يقولون الناس نحن سلفية على زعمهم على نهج السلف، قولوا لهم السلف أحدثوا أشياء في هذا الدين رأوها شيئا حسنا مثل ما ذكرت لكم وفعلوها ولم يروا هذا شيئا محرما. Nah, dengan demikian kita katakan kepada mereka yang mengaku diri mereka salafi, sesungguhnya mereka adalah orang-orang Wahabi yang berkedok dengan menamakan salafi. Kita katakan kepada mereka, jika benar kalian mengaku pengikut para ulama salaf, maka inilah para ulama salaf, di mana mereka membuat perkara-perkara baru yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah daripada perkara-perkara yang dipandang baik secara syara.
ikutilah. وهذا الإمام الشافعي من السلف رضي الله عنه. الإمام الشافعي كما روى عنه البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد صحيح أنه قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. Imam Asy-Syafi'i seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafizul Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i telah membagi bid'ah kepada dua bagian. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. كذلك الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء نقل عن الشافعي أنه قال: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i oleh Al-Hafidh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dengan sanadnya bahwa dari Al-Imam Syafi'i bahwa beliau telah membagi bid'ah kepada dua bagian. Bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, dan bid'ah mazmumah, bid'ah tercela. Yang terpuji. وقال: ما وافق الشرع فهو محمود وما خالفه فهو مذموم. Dan bahwa Imam Syafi'i berkata, bid'ah yang sejalan dengan syara' maka dia itu adalah terpuji, dan apa yang menyalahi ajaran yang ada, menyalahi syariat ini, maka itulah yang tercela. من أين أخذ الشافعي رضي الله عنه وغيره من العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وفيه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا في صحيح مسلم. Dari mana Al-Imam Syafi'i juga para ulama terkemuka lainnya membagi bid'ah kepada dua bagian ini? Karena sesungguhnya ada banyak para ulama terkemuka, para imam terdepan membagi bid'ah kepada dua bagian ini. Itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa orang yang merintis perkara baru dalam urusan agama ini daripada perkara yang baik, yang sejalan dengan ajaran syara ini, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'. Maka baginya pahala dari rintisannya tersebut, juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka yang mengikutinya. Lalu kata Rasulullah sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha. Orang yang merintis perkara buruk dalam ajaran agama ini, maka dia mendapatkan dosa dari rintisan keburukan tersebut, yaitu perkara yang baru yang menyalahi syara'. Juga ini orang mendapatkan dosa dari orang-orang sesudahnya jika diikuti oleh mereka terkait rintisan buruknya ini, dari tanpa berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Min ghairi ayyanqusa min awzarihim syai'. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. فلو كان هؤلاء صادقين في دعواهم أن كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مذموم، فإذا لماذا يقرؤون في هذه المصاحف المنقطة؟ ولماذا يبنون المساجد بالمحاريب وبالمآذن؟ ولماذا يجمعون الناس لصلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد؟ ولماذا يعملون أذانين يوم الجمعة؟ من كل ما ذكرنا مما عملته الأمة واستحدثته وهو شيء حسن. Jika memang mereka benar dengan pemahaman mereka bahwa tidak ada yang disebut bid'ah hasanah, lalu mengapa mereka membaca Al-Quran? Oleh karena Quran yang dibaca oleh mereka, sesungguhnya itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak dibukukan. Bahkan setelah dibukukan pun tidak ada harokat, tidak ada titik-titiknya, itu baru ada belakangan.
Lalu mengapa mereka juga membuat mihrab-mihrab di masjid-masjid mereka? Membuat tempat-tempat azan, menara-menara untuk azan. Yang padahal itu tidak ada di zaman Rasulullah. Juga mereka banyak berbuat atau melakukan perkara-perkara yang itu tidak pernah ada dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم دكتور خليل، هذا لم يفعله النبي وهذا لم يفعله النبي، كيف تقولون عن هذا حرام وهذا حلال وكلاهما لم يفعلهما؟ Jadi mengapa mereka membagi-bagi ini halal, ini haram? Misalkan terkait Maulid Nabi, mengapa oleh mereka diharamkan? Sementara yang ini yang kita sebutkan berapa di antaranya kata mereka boleh. Padahal sama-sama baharu. أي قاعدة يمشون عليها؟ لا يوجد. Kaidah apa yang mereka pergunakan dalam hal ini? Tidak ada kaidah. Ngaco mereka itu. ولكن في قلوبهم شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tetapi sesungguhnya ketika mereka mengingkari peringatan Maulid Nabi ini, hal ini tidak lain menunjukkan bahwa di dalam hati mereka menyimpan sesuatu yang sangat buruk terhadap Rasulullah. أما المسلمون على مدى مئات السنين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام كشكر لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. Adapun orang muslim dari generasi ke generasi beratus tahun dari masa lampau, semua mereka telah membuat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti syukur mereka dengan kelahiran Rasulullah. ثم ماذا يفعل المسلمون في المولد؟ تعالوا لنذكر هذه الأمور. يقرؤون القرآن، يذكرون الله، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يعملون الطعام ويطعمون الناس ويتصدقون في سبيل الله ويدعون الله تعالى في الختام، وكل هذه الأعمال الله تعالى أمر بها. Kemudian dalam praktik peringatan Maulid Nabi itu, apa yang dikerjakan? Tidak ada sesuatu apapun yang menyalahi syara. Di dalamnya kita membaca Al-Quran. Di dalamnya, dalam peringatan Maulid Nabi, kita berzikir. Di dalamnya kita membaca salawat atas Rasulullah. Kemudian di dalamnya juga kita memberikan makanan, bersedekah terhadap mereka. Di dalamnya juga penuh dengan doa. Bagian mana yang harus diingkari dari Maulid ini? Karena semua apa yang ada di dalamnya adalah perkara-perkara yang dianjurkan atau bahkan diperintahkan dalam syariat ini. فإذا لا تلتفتوا إلى هؤلاء من قال لكم المولد حرام لأن الرسول لم يفعله، قل له لا يوجد قاعدة في الإسلام بأنه إن لم يفعل الرسول شيئا معناه صار حراما، وإلا على كلامك المآذن في المساجد حرام، والمحاريب والقراءة في المصحف المنقط حرام، والصلاة التراويح جماعة حرام، وهذا يعني لا يستطيع أن يتكلم عندما تقولون هذا له. Nah karena itu maka ketika kita mendapati ada sebagian orang yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah sesat, ini jangan dihiraukan. Justru mereka yang tersesat. Karena kalau mereka betul bahwa perkara yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu sebagai semua apapun sebagai sesuatu yang sesat, maka tentu mereka tidak akan membuat mihrab, tidak akan membuat menara-menara untuk azan dan berbagai perkara lainnya yang sesungguhnya itu adalah perkara-perkara baharu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi justru mereka yang tersesat, bukan orang-orang Islam yang melakukan maulid yang sesat, tetapi yang menyesatkannya adalah orang yang sesat. واضح؟ سألهم. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas katanya penjelasan saya, yang tanggung jawab saya ini, masalahnya bukan Syekh. Jelas? Faham? فهم؟ تمام؟ واضح؟ اكتبوا واضح. نعم. يجيبون Syekh هنا WhatsApp. أنا أقرأ الآن. أقرأ الآن هنا.
تمام فهم تمام بارك الله فيكم. هذا ما أردت أن أقوله. يعني ذكرنا شيء عن قصة حمل آمنة وولادتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيضا عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحفظناكم الدليل. إذا قال لكم شخص الرسول ما فعله، تقولون الرسول أشياء كثيرة لم يفعلها، فعلها العلماء واستحسنوها، وهذا شيء يعني وافقت عليه الأمة. Nah, inilah yang hendak saya sampaikan, kata Syekh. Ada dua poin penting. Yang pertama terkait kelahiran Rasulullah dan beberapa peristiwa yang dialami oleh As-Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah terkait masalah bid'ah sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah sesat menurut mereka. Kita katakan, kata Syekh, bahwa ada perkara-perkara baru dalam agama ini yang itu sejalan dengan syarak dan telah dikerjakan beratus tahun oleh para ulama kita atau bahkan dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والسؤال أخير: من فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة فرحت بمولده. ومن انزعج من مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إبليس. فنحن نفرح لأننا نقتدي بالملائكة بذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أولئك الذين ينزعجون لأنهم يتبعون إبليس. Kemudian pertanyaan berikutnya, kata Syekh, siapa yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah? Yaitu para malaikat. Yang sengsara dengan kelahiran Rasulullah adalah iblis dengan para pengikutnya, bangsa-bangsa setan. Nah, maka kita bersama para malaikat, kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Nah, siapa orang yang merasa kesusahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi, maka dia berada di golongan iblis. والمرء مع من أحب يوم القيامة. Dan setiap orang nanti dia di hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang dia cintainya. فنحن نحب رسول الله ونظهر فرحنا بيوم مولده. Maka kita semua betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sangat-sangat bergembira dengan Maulid Nabi, dengan peringatan Maulid Nabi dan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بارك الله فيكم. الله يحشرنا وإياكم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجمعنا به في أعلى عليين. Amin. Semoga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita نعم، سأجيب على سؤال وضعه البعض هنا. يقولون المحدثات هذه من أمور مصالح، يعني هذه مصالح العلماء، ما رأوه حسنا واتفقوا عليه هو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا هو عند الله قبيح، لأن الله حفظ هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. والحمد لله عز وجل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة من أكثر من 700 سنة، والمسلمون يحتفلون
في ذكرى المولد في مشارق الأرض ومغاربها، وألفوا الكتب في هذا كبار العلماء، حافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي، الحافظ السيوطي، ألفوا كتبا في أمر المولد وكانت تقرأ لسنوات، ولم يحرم عمل المولد إلا محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر منذ نحو 250 سنة. هذا فقط الذي حرم، ومن ذلك الوقت مشى على طريقه الوهابية في أمر تحريم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم شيخ. ما رآه المسlimun hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut tentu adalah perkara yang baik. Sesuai dengan ajaran Allah. Sesuai dengan ajaran Rasulullah. Mengapa? Karena umat Islam ini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, tidak akan berkumpul kebanyakan atau mayoritas mereka di atas kesesatan. Demikian disebutkan dalam hadis, Allah tidak mengumpulkan mayoritas umat ini, tidak akan mengumpulkan mayoritas umat ini di atas jalan yang sesat. Nah, terkait dengan Maulid Nabi sudah beratus tahun. 700 tahun atau lebih telah dikerjakan oleh para ulama, dan bahkan para ulama terkemuka telah banyak menuliskan kitab-kitab tentang Maulid Nabi. Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh As-Suyuti, dan para hufaz lainnya, mereka membuat tentang Maulid Nabi dan menganggap itu semua sebagai, mereka semua menganggap Maulid Nabi sebagai perkara yang baik. Tidak ada orang Islam menilai Maulid sebagai perkara yang sesat, sebagai perkara yang buruk, kecuali yang pertama kali mengatakannya dan yang menyebarkannya adalah orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya, yaitu kelompok Wahabiyah. Yang mereka itu datang kurang lebih baru sekitar 200 tahun ke belakang. Adapun mayoritas umat Islam dari generasi ke generasi memandang Maulid Nabi sebagai perkara yang baik. Naam Syekh. Barakallahu fiikum. أي سؤال آخر قبل أن ننهي؟ Kalau ada yang ingin bertanya silakan diajukan di ruang chat. Sebelum بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى يعني أي شيء تحتاجونه وتريدونه إن شاء الله يكون لنا لقاءات، والإخوة والأخوات ينسقون لكم هذه اللقاءات إن شاء الله، ونبقى على تواصل بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في أعلى عليين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم. Syekh di akhir pertemuan kita berpesan, rekan-rekan sekalian, terus berkumpul dalam ruang semacam ini. Apapun yang dibutuhkan dari kami, kata Syekh, untuk berlanjutnya pertemuan kita seperti ini, insya Allah disiapkan. Saudara-saudara kita yang ada di sini mempersiapkan gitu insya Allah, dan saya akan terus siap untuk bisa memberikan materi bagi kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan diridhoi olehnya, serta ditempatkan bersama orang-orang yang tinggi derajatnya di akhirat nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Syekhin, nuhallil Syekh? نعم نهلل. بارك الله فيكم.
Sama-sama kita membaca tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.